untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka. 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 Karena kenapa? Saya mau, karena yang lain sudah ngurusin jelimet. Saya sudah ke sana, saya sudah ke sini, itu sudah perintah saya. Jadi maksud saya terangkan dulu kenapa BRIN ini dibuat, Badan Riset Inovasi Nasional. Kenapa saya yang diminta ditugasi oleh Bapak Presiden? Karena begini, Bapak Presiden itu suka manggil saya, lalu selalu bicara soal riset. Karena saya, supaya saudara-saudara ketahui, tidak tahu CV saya ditaruh sini apa enggak. Kalau lihat nanti panjang lebar. Nah, beliau tuh bertanyanya gampang. Ibu, kenapa research kita itu amburadul? Jangan nanya saya bilang. Tanya aja sama para pejabat yang sekarang ada di pemerintahan Anda. Satu. Yang kedua, lalu kalau menurut Ibu sebaiknya bagaimana? Ini betul mau dengerin saya. Itu dari Pak Jokowi 1 loh. Kami berdiskusi. Akhirnya konklusinya nggak usah panjang lebar. Beliau akhirnya mengiyakan saya. Saya bilang begini, Pak, saya ini 3 kali loh DPR pusat tidak pernah dipindahkan oleh yang namanya ketua komisi, oleh ketua umum partai saya harus berada di komisi 4. Tahu kan komisi 4 apa aja? Pertanian, peternakan, perkebunan, dulu masih ada transmigrasi, lingkungan hidup dan lain sebagainya. Lah ya, saya sendiri jadi ngalami secara praktis lapangan memang amburadul. Nah, jadi saya hanya bilang pada beliau, kalau tidak disatukan Pak, boro-boro Indonesia mau maju. Karena Pak, egosentris daripada researcher itu berkembang. Karena mereka berada di tempat masing-masing lain-lain, padahal dengan ilmu yang sama. Nih, supaya dengar. Itu wartawan, tolong kalau mau masukkan saya jangan dibully ya. Loh, saya paling sering dibully, dipotong. Yang jeleknya saya, bukan yang bagusnya saya. Saya udah janjian sama mereka. Nah, kenapa? Karena beliau baru mengerti. Coba Bapak lihatlah di kementerian, banyak litbang paling tumpuk. Saya pernah presiden loh, saya pernah wapres loh. Saya ingin merubah itu, tapi hanya 3 tahun saya jadi presiden. Jadi Bapaklah yang harus merubah. Jadi maunya Ibu apa? Jadi satu, lalu bentuk lembaganya apa? Badan. Itu langsung ke presiden. Nah, tepuk tangan, makanya ada BRIN. Supaya kalian tahu. Jadi kalau tadi saya lihat satu sama lain, ini berarti padahal struktur sudah terbentuk. Menurut saya sudah cukup kuat. Tadi sudah harus diingat, jangan membedakan masa lalu. Tadi ada yang dulu begini. Nah, ini masa transisi. Yang namanya baru 2 tahun loh, tapi sudah terbentuk yang namanya struktur. Jadi sekarang yang ada dan harus adalah kalian apa? Kerja keras, semangat. Tadi kan belum apa-apa udah nanya apa sama Ibu Menteri. Honor apa Ibu? Loh iyalah. Tolong dong, kalian nih orang Indonesia apa bukan? Jawab. Kalau nggak disuruh mana semangatnya udah nggak ada. Saya udah jengkel aja. Rakyat Indonesia sekarang udah lupa perjuangan kenapa bisa merdeka. Kenapa saya suruh salam Pancasila? Kenapa saya suruh selalu merdeka, merdeka, merdeka? Kalian dijajah 3,5 abad, apa tidak merasakan susahnya? Coba pikir, kalian ini orang pintar loh. Saya membawahi 16.000
10.000 itu, wah katanya profesor, doktor, pokoknya macam-macam. Nanti kalau lihat CV saya, siapa mau debat sama saya? Ayo, berdua. Karena apa? Nanti lihat dulu CV saya. Karena apa? Saya bilang sama Pak Jokowi, Pak aku tuh udah jengkel loh Pak. Ngelihat namanya orang Indonesia loh. Gak ada lagi semangat tempurnya. Researchernya hanya mikir nanti kalau bisa masuk ke jurnal, kalau sudah sosialisasikan ke luar negeri. Saudara-saudara sekalian yang saya cintai, ini saya bawa yang namanya Pak Bambang Kesowo. Dia jadi masuk ke Dewan Pengarah, bukan dulu beliau sekretaris negara saya. Beliau ahli haki. Saya bilang cerewet bahwa seluruh ini keputusan saya sebagai ketua Dewan Pengarah ketika rapat pertama. Seluruh yang namanya researcher kalau mendapatkan hasil harus dipatenkan. Kalian tuh tahu gak sih kenapa orang asing itu nyari? Karena mereka akan jual. Kalau kalian hanya mau duitnya dibeli, hanya karena mau masuk ke jurnal, terus dia yang menggunakan, kalian tidak akan pernah terkenal kecuali di dalam negeri. Ayo, siapa yang belum dipatenkan angkat tangan. Kalau sudah ada Pak ini research ya, angkat tangan. Semuanya pada keder tau. Saya tak liatin aja nih orang-orang. Aduh, mau ketemu saya senang, tapi apa yang akan ibu ngomongkan? Saya kalau ngomong gini loh. Karena saya bilang pada Presiden, saya hormati Bapak sebagai Presiden Republik Indonesia, tapi saya pun pernah karena Presiden yang kelima, saya boleh ngomong. Karena bukan apa, bukan untuk diri saya, udah cukup. Boleh tanya Mbak Ani, saya guyonan Mas Tio. Apakah di BRIN ini saya ada gaji? No. Supaya tahu. Tapi bakti saya pada negara dan bangsa. Kalian belum apa-apa hanya mikirin berapa duitnya, berapa ininya. Saya mengerti itu perlu. Tapi untuk apa bakti kalian pada negara dan bangsa? Ayo. Jawab. Galak toh ibu, padahal saya orangnya manis loh. Betul loh. Cuman saya lihat dia ceroboh kayak gini loh. Lo ya tadi saya dikasih lihat, saya bilang bukan gitu caranya. Saya juga ngerti. Saya ngerti genom, saya ngerti DNA, saya ngerti genetika, saya ngerti kultur jaringan. Mau debat? Ayo. Jadi maksud saya, tolong nih baru transisi 2 tahun. Tolong dibantu oleh kalian juga. Kalian kenal satu sama lain. Supaya apa? Sekarang udah ada 12 organisasi yang sudah masuk dalam bidang-bidang. Ya kalian ini kalau lagi ketemu gini, masa saya hanya nyuruh yang namanya sekretaris, yang namanya ini. Itu yang mana? Masuk ke Orsity atau organisasi mana, bidangnya mana? Suruh kumpul, suruh kenalan, bagiannya apa? Masa hanya kita yang harus kerja, kalian hanya saya sudah researcher, akan riset babi-babi. Nah, saya tahu riset algae itu sekarang diambil sama Korea. Kamu sudah mana dia tadi? Orangnya mana berdiri? Loh iyalah. Nah, peti tau, berdiri. Takut. Saya galak, biarin. Karena kalau nggak digalakin nggak ada serangan. Nah, iya, kamu udah dipaten apa belum? Jangan nggak usah bilang iya atau tidak. Nah, betul nggak? Kamu nanti rugi sendiri loh. Nih tanya sama Pak ini, dia beliau haki. Jadi paten itu saya sendiri kaget loh. Ada seorang pemusik. Saya bilang sama anak muda itu memberikan lagu pada saya lupa namanya. Jadi apa coba? Toto dia kasih ibu paten saya, ibu aja yang pegang ya. Bilang apa? Ilmu kamu. Saya baca. Benar enggak Pak kalau saya salah? Di situ dibilang ini sudah dipatenkan lagunya bla. Lalu maka orang ini berhak untuk mendapatkan royalti. Benar apa tidak? Tuh, nganggo.
Lalu yang saya kaget apa? Kalau orang itu sudah meninggal, maka hak paten itu masih berjalan sampai 70 tahun. Benar apa enggak? Nih, tuh orangnya manggut-manggut. Jadi, tolong. Nah, siapa yang enggak mau dapat paten? Angkat tangan. Nah, iyalah. Ayo. Makanya jangan hanya mikir dilihat jurnal dunia luar senangnya bukan main. Aduh, saya bilang sama Pak Jokowi, tak uang kayak ini apa-apa dunia luar. Berarti ngurusi dulu dalam negeri kita. Seperti tadi bilang yang arkeologi, saya tahu. Saya bersahabat sama Ibu Metia, dia aja banyak kok ngomong sama saya. Tuh gimana kalau Mbak yang namanya arkeologi kita, artefak kita, wis aja ngomong sama saya bukan arkeolog, gitu. Saya sangat mengerti Indonesia ini penuh dengan hal itu. Lah tapi kan kalau kamu hanya mengeluh saja, maunya langsung dikasih tuh, mbak ya agak bersemangat toh. Pergilah ke gedung kita, ngomong ini seharusnya begini-begini, tapi tertulis. Supaya ini bisa diselesaikan secara cepat begini-begini. Saya masuk ke organisasi yang ini. Mau ada kalian? Ya, ini nggak sama bupati, ini sama yang sana risetkan. Mau apa tidak yang keras? Kenapa sih? Lagi. Kok suaranya pada melempem? Kalau saya jengkel, saya suruh keluar. Betul. Saya udah nggak peduli karena apa? Loh saya ini sudah nggak ada loh, nggak ada beban. Saya pokoknya saya bilang sama Pak Jokowi, Pak aku ngomel-ngomel. Anyway, yang paling dibilang ibu pemarah ini itu saya, bukan kamu manis. Iyalah, masa researcher terus udah gitu, waduh. Kalau udah dari luar negeri sombongnya bukan main. Kalau betul udah gitu, cara berpikir mereka tuh kontinen. Nah, padahal lupa. Kita ini the biggest archipelago in the world, adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Tepuk tangannya nggak ada, tepuk tangan. Ya kok malah disuruh. Jadi nggak ada spontanitas, nggak ada semangat. Ini yang saya lihat. Saya bilang sama Pak Handoko, saya nggak mau di meja tulis saya aja ngelihat yang ada Brintopo. Saya mau jalan-jalan, saya mau ketemu mereka, saya mau rubah yang namanya ini mindsetnya. Nggak mau lagi saya dengar, Bu saya begini, Bu begini. Kerja kamu, Bu saya ini begini, Bu ini yang begini, Bu ini masalahnya, Bu ini kendalanya. Tahu cara berpikir saya tuh gimana? Dari hulu ke hilir, ya dong. Umpamanya seperti UMKM, saya bilang sama Pak Presiden, Pak, hilirisasi deh. UMKM itu Bapak harus ngerti urung toh. Seumpamanya tiker aja Pak. Tiker itu je, apa namanya? Bukan bahannya ini kayak ada pandan, ada enggak ada, bukan. Tar dulu. Itu. Lah ya. Lah saya bilang, lah ini kalau permintaan dari luarnya banyak, di sini hulunya, nggak ada yang nanam, nggak ada perkebunannya, terus piye? Mikir kayak saya, hulu hilir, supaya apa? Di tengah saya bilang ini mata rantai, gampang banget kok ngingatnya. Ini adalah kendala-kendalanya. Mata rantai makin panjang berarti kendala-kendala makin panjang. Kalau dia pendek itu berarti hanya 2-3. Urusan duit, minta sama ini. Ayo, gitu dong. Gampang urusan paten. Ada, saya kumpulin orang-orang pintar di ini. Ada Pak Emil Salim, bayangin nggak malu kalian seperti Pak Emil Salim ya. Ya Salim yang umurnya udah dia kemana aja ikut. Karena apa? Saya sama beliau cocok urusan lingkungan hidup. Tahu apa enggak? Kok enggak malu? Beliau sudah mengatakan itu urusan nanti El Nino gimana ya kalau berkepanjangan makannya apa ya rakyat kita. Itu artinya orang 90 masih kreatif. Kalian ini mana sih umurnya piro?
tolong banget ibu sekali ini datang. Kalau ibu datang ke sini lagi nggak berubah, saya bilang sama Pak Handoko, keluarin aja. Karena saya mau yang ada di sini kompak jadi satu, bukan untuk kalian tapi Republik Indonesia. Buat apa kalian mulutnya nyanyi Indonesia tanah air? Saya paling sobel dengernya. Kowe ora ngrasake yo pahlawan kita ditembak karena nggak mau membuka rahasia. Coba kamu bayangin ya, mau sini berdiri sini udah takut, udah gemeteran. Lihat Taman Pahlawan, saya selalu mengatakan seperti itu. Lihat dong, anak cucu kalian nanti mau makan apa? Ayo, kalau namanya orang asing ngambilin punya kita ini negara kaya raya. Wes, bapak saya selalu ngajari, kamu mesti bikin yang namanya negara kita menjadi Kemah Rita Loh Cinawi. Masa nggak ngerti, yang nggak ngerti bahasa Jawa tanya dah. Apa artinya? Karena potensinya luar biasa. Untuk apa Brida? Itu hanya penghubung loh. Salah kalau itu adalah untuk Richard. Dia hanya penghubung untuk siapa? Untuk juga nih Pak Koster, bupati-bupati. Karena banyak juga mereka yang nggak tahu potensi dalam negeri kita apa, di daerahnya apa. No. Jadi kalian researcher ketemu sama Brida, potensinya daerahnya ini Badung umpamanya adalah bla 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 bla. Oke, itu nanti datang ke Bring malah kamu bisa bikin ini, kamu bisa bikin ini. Itu pun dari kamu researcher gitu loh. Lah kalau hanya cuman minta melulu, karena kalau saya seperti tadi Pak Busnadi itu saya senang diberi masukan, tapi saya udah tahu pasti banyak keluhan. Nah kalian masa orang keluhan melulu, kapan kalian tuh bangga gitu loh? Biarin saya researcher ini kurang gak apa-apa. Kalian mesti saya bawa kapan-kapan ke Vietnam. Vietnam tuh sekarang, kemarin tuh ketua MPR-nya datang bertemu dengan saya. Saya tanya, memang negaranya kecil, tapi semangat juangnya. Dia bilang, nanti tahun 25 Vietnam insya Allah sudah bebas dari kemiskinan. Luar biasa nggak? Bebas dari polisi. Lah itu nggak bisa jadi aim kita, para researcher. Urusan siapa yang urusan iklim? Angkat tangan, ada enggak? Nah kalau enggak ada berarti bidang lain di OR berapa itu? Cibinong. Iya karena saya mau tahu apa kerja kalian. Saya nggak mau dulu aja. Enggak, aku bilang, kok bilang ibu nggak usah. Enggak, saya mau lihat satu-satu. Apa aja kerja mereka. Dan di sini nggak ada politik. Kalau udah dengar satu orang udah saya keluarkan. Karena dia bermain politik dan mempergunakan BRIN. Nah, aku bilang get out. Gitu aja. Hati-hati loh. Oh iya, kalau nggak percaya tanya dah nih. Iya, saya keluarkan apa? Memangnya mau berpolitik? No, politiknya adalah politik research. Titik. Gitu loh. Jadi jangan dong. Kalian kumpul mau ketemu saya. Nah kamu udah lihat sosok saya. Saya cantik. Saya sebetulnya ramah tamah. Tapi kalau udah gini, boleh tanya nih bupati-bupati ini. Kalau udah saya bentak-bentak, kamu mau jadi orang apa buat Republik ini? Tanya mereka. Kamu belum saya bentak-bentak. Suka saya panggil satu-satu. Apa mau? Saya jadikan bupati. Hah? Kamu apa? Gitu saya. Karena saya udah gak punya beban, bapak-bapak, ibu-ibu. Dan yang kedua, terakhir, hati-hati dengan 3 huruf loh. Karena kalau research nanti uangnya gede dari sini. Hati-hati loh, jangan dimainkan. Kamu tahu 3 huruf itu apa? Coba yang keras, supaya ingat di telinga. Iya deh, jangan dipikir tidak tahu. Saya presiden kan, saya pernah wapres kan, saya tahu cara kerjanya. Dan KPK itu saya yang bikin. Boleh kalau nggak percaya, boleh lihat. Kenapa? Karena saya ingin seluruh rakyat Indonesia ini berkemajuan,
terus sejahtera yang seperti diinginkan oleh bapak saya. Kita nih negara gemah ripah loh jinawi, masa orang miskin aja masih ada? Gimana sih? Jadi untuk apa? Terus anak cucumu nanti kamu mau kasih makan apa? Kalau kita yang namanya tidak bisa, padahal negara kita yang tadi aja saya lihat ini langka bu, ini sudah dying, istilahnya udah critical ini. Lah iya, coba bayangkan apa saya nggak ngerti. Saya ngerti ini aja baru masuk 6 bulan sudah 200 juta. Bener nggak Pak Handoko? Iya 2 juta kan. Semua yang saya bilang plasma nutfah di seluruh republik ini harus dicatat, harus didokumentasikan, harus dipatenkan. Nggak boleh orang enak aja ngambil. Nah makanya ini ntar sibuk nih. Ayo kalian mau apa? Mau nanya sama saya sini, mau debat sini, tapi nggak di sini. Nanti kamu nama siapa? Ibu itu ibu salah ngomongnya. Tapi belum pernah lo yang berani debat sama saya. Betul. Sepanjang-panjang saya jadi orang mulutku udah mestinya pensiun. Wow, bisanya ngebully. Waduh, saya bilang sama yang ngebully dipikir saya nggak tahu. Saya suruhan orang dah. Enak aja lo ngebully gue, ntar gue bully lo baru mabok dah. Saya kasar lo baca, kalau udah hati-hati ya kalau saya udah mulai ngomong lo gue, artinya awas-awas. Saya nggak ngancem, kalau ngancem nggak begini. Iya ini terus terang, ini kedudukannya saya pergunakan karena saya janji sama Pak Jokowi, Bapak tuh loh, wah selalu bilang 2045 Indonesia emas, oke. Terus saya dipanggil, Ibu nih 2023 kita bonus demografi. Terus 13 tahun cuman itu bonus demografi. Terus bisa nggak kita jadi Indonesia maju? Alah Bapak, stunting aja masih ada. Ayo kalian ilmuwan, ayo saya tantang, masa sih nggak mikiri kehidupan rakyat. Jadi ini terakhir. Kalian sebagai researcher sekolah jauh-jauh untuk apa? Gak ada tuh yang bisa ngomong dan gak ada yang berani ngomong karena takut salah. Karena kan itu ilmu kan. Kapan sih bakti sama luar negeri, bakti Indonesia? Kita ini mesti juga tahu sedikit politiknya. Kita ini ketatanegaraan kita itu adalah yang namanya udah Pancasila, lalu gotong royong. Jadi jangan mikir ketika kalian pergi ke luar negeri yang negaranya kapitalis, yang negaranya lalu mengikuti liberal, individualistik, kalian menjadi gitu. Ya jangan tinggal di sini, kalian pindah ke sana. Karena apa? Gak akan ketemu. Saya anak-anak muda, pokoknya itu namanya saya selalu sampai. Nah, lah saya bilang, Pak, sama Pak Jokowi lagi, Pak itu generasi omboh, bilang. Saya paling males kalau suruh ngapali singkatan. Gue generasi Z, Pak, stunting itu nanti masuk itu. Karena sampai hari ini belum ada obatnya. Siapa yang tadi ngomongin urusan neurologi siapa ya? Ada nggak sini? Nggak ada. Ntar panggil yang neurologi segala. Itu kan kekurangan zat nutrisi, kalium, kalsium buat tulang, pertumbuhan tulang. Terang aja otaknya itu tidak berkembang. Nah, jadi apa? IQ-nya di bawah rata-rata. Saya bilang kalau nggak dibasmi sekarang ini sampai 0%. Itu apa bukannya tanggungan negara? Ayo, apa itu tidak tanggungan negara? Yes. Nah, terus kalian researcher nggak malu? Ada rakyat Indonesia yang tidak bisa disembuhkan karena kekurangan pangan, karena kekurangan nutrisi. Padahal segini banyak, kata Pak Handoko, 10.000 yang ada di BRIN ini yang namanya researcher dan entah apa-apa yang 6.000 pegawai apa-apa. Terus mau dibikin apa? 10.000
otak kalian orang pinter-pinter ini terus mau apa? Ayo pikir dah, nanti kalau mau ngamuk sama saya karena nggak berani ngadepi saya, di rumah aja ngamuk situ. Ngomong sama suami, mau sokonggo. Ibu Mega tuh rupanya orangnya jahat, ngamuk-ngamuk nggak jelas-jelas. Kalau ngomong kayak gitu saya bisa dengar. Nanti saya tahu kamu hanya beraninya di belakang saya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Merdeka. Saya Harjuno Pramendito. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.